Karena tadi ilmu tidak bisa dilepaskan dari iman. Ilmu harus didasari oleh iman. Justru objek kajian ilmu yang paling penting dalam Islam adalah ilmu akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin para pecinta ilmu rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan kedua ngaji ilmu setelah kita pada pertemuan pertama membahas tentang konsep dasar ilmu dalam Islam, masih dalam tema besar konsep ilmu dalam Islam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam Islam ilmu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Alim, Sang Maha Pemilik ilmu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya prinsip dasar ilmu dalam Islam adalah berilmu mesti didasari iman. Beriman harus disertai ilmu, dan berilmu harus berbuah amal. Ini prinsip dasar dalam ilmu dalam Islam. Karenanya kita juga bisa membedakan kemudian dengan filsafat ilmu versi barat, ya. Saya kira ini penting untuk kita pahami agar kemudian kita bisa menempatkan bagaimana kemudian ketika kita berdialektika ilmu dengan orang-orang di luar Islam, sehingga kita memiliki framework yang benar. Dalam filsafat ilmu dalam Islam, tentu dalam filsafat itu ada 3 ranah kajian: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam filsafat ilmu Islam bukan hanya hal-hal yang objektif empiris yang menjadi kajian ilmu, bahasan ilmu, tetapi hal-hal yang metafisik, tidak bisa dinalar secara indera, misalnya surga, neraka, malaikat, itu juga objek kajian ilmu. Karena tadi ilmu tidak bisa dilepaskan dari iman. Ilmu harus didasari oleh iman. Justru objek kajian ilmu yang paling penting dalam Islam adalah ilmu akidah. Ilmu bagaimana mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal rasul-rasul, ya, hari kiamat, dan segala peristiwa yang mengikutinya, surga dan neraka, mizan, sirat, dan seterusnya. Ini dalam filsafat ilmu Islam juga menjadi kajian yang sangat penting dalam Islam. Karenanya, ini dari sisi ontologi. Kemudian dari sisi epistemologi, karenanya sumber ilmu tertinggi, ya, sumber pengetahuan tertinggi dalam Islam adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Ini sumber ilmu tertinggi dalam Islam. Kemudian nanti ada ijtihad. Nah, ijtihad ini macam-macam para ulama. Ada yang kalau Imam Syafi'i qiyas, Imam Malik masalah mursalah, dan seterusnya. Nah, di ruang inilah kemudian ada riset dan seterusnya. Itu di ruang itu. Di bawahnya metode cara untuk menggali ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan hadis. Tapi sumber ilmu pengetahuan tertingginya adalah Al-Quran dan hadis. Maka ketika Al-Quran memverifikasi, hadis memverifikasi bahwa hari kiamat itu benar, kita mengimani, menerima itu benar. Ketika Al-Quran dan hadis memverifikasi bahwa surga dan neraka itu ada, nyata, kita mengimani, kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini berbeda dengan filsafat ilmu dari barat. Barat itu sedari awal memang sudah memisahkan antara sains dengan keimanan. Karena ini tidak bisa dinafikan dari sejarah mereka antara gereja dengan ilmu pengetahuan di masa abad pertengahan. Renaissance itu kan sangat diametral, ya, bertolak belakang. Sehingga akhirnya barat meninggalkan spiritualitas, meninggalkan keimanan untuk mengembangkan sainsnya. Maka ilmu versi barat, sains versi barat adalah ilmu yang sekuler, yang tanpa didasari keimanan, tanpa didasari oleh spiritualitas. Maka ilmu dalam perspektif barat, mereka hanya meneliti, mengkaji yang bisa diindra, yang objektif bisa dilihat oleh panca indera kita. Dan pembuktiannya itu by riset, empiris. Kalau dia tidak bisa diindra,
Kalau dia tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka Barat menerima itu sebagai sebuah knowledge, sebagai sebuah ilmu, apalagi sebagai sebuah kebenaran. Barat tidak menerima itu. Karena sedari awal mereka sudah menolak. Maka ontologi dalam filsafat ilmu Barat adalah hal-hal yang bisa diindra, hal-hal yang bisa dilihat, dirasa, didengar, dan seterusnya. Dan metode pembuktian kebenarannya pun lewat riset, lewat eksperimen, gitu. Dan kemudian Barat untuk mengembangkan ilmunya itu nyaris juga menafikan aksiologi, ya, ranah ketiga dalam filsafat. Artinya apa? Nilai-nilai kebermanfaatan ilmu. Bagi Barat, meneliti ilmu, mengembangkan ilmu, ya kembangkan saja, teliti saja. Bahwa ilmu itu nanti akan destruktif dan seterusnya, itu hal lain. Misalnya nuklir digunakan untuk membom Hiroshima dan Nagasaki misalnya dan seterusnya, itu hal yang lain dalam filsafat ilmu Barat. Dalam Islam nggak seperti itu. Setelah ontologi, epistemologi, aksiologinya pun diperhatikan. Jika ada sesuatu ilmu dikembangkan tapi bisa menimbulkan mudarat, maka dalam Islam tidak boleh dikembangkan. Contohnya apa? Ilmu sihir. Sedari awal Al-Quran sudah mention, ilmu sihir itu nggak boleh dipelajari. Ilmu sihir itu nyata, ada. Ya, Harut dan Marut itu dulu mengajarkan ilmu sihir itu. Di Al-Quran kan dijelaskan. Ya. Tapi ilmu itu karena merusak, ya, menimbulkan perpecahan, permusuhan dan seterusnya, maka nggak boleh dipelajari, haram hukumnya. Nah, ini dalam Islam. Jadi ilmu dalam Islam itu selain harus dasar iman, maka pengembangannya, kemudian kajiannya itu harus dipastikan menimbulkan kebermanfaatan. Kalau tidak menimbulkan kebermanfaatan bagi umat manusia, itu sebaiknya dihindari. Maka ulama akhirnya mengklasifikasi ilmu-ilmu yang haram dipelajari. Seperti itu. Nah, dari sini juga kita kemudian bisa memahami klasifikasi ilmu dalam Islam. Ya. Karena ilmu mesti didasari iman dan beriman disertai ilmu mesti berbuah amal, maka urutan ilmu, ya, klasifikasi ilmu dari sisi urutan urgensi untuk dipelajari, itu ulama membagi menjadi dua secara garis besar. Satu adalah ilmu ijbari atau ilmu fardu ain, yang kedua adalah ilmu ikhtiari atau ilmu fardu kifayah. Jadi memang tidak ada ilmu yang sunnah. Ilmu itu semua wajib, fardu. Tapi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu ijbari. Ijbari artinya dipaksakan, harus dipelajari dalam batas minimal. Kalau dalam pembelajaran itu ada istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yaitu ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu yang menunjang penghambaan seorang muslim kepada Allah. Dia harus mampu menjadi seorang hamba yang baik, beribadah dengan benar, ya, sholat dengan baik, puasa zakat dengan baik. Itu kan harus tahu bagaimana aturan dasar, ya, aturan minimal dalam beribadah yang harus diketahui oleh semua muslim. Apapun nanti dia profesinya, apapun nanti dia mendalami bidang kompetensinya. Tapi ajaran-ajaran dasar dalam Islam itu harus dipelajari. Ini yang disebut dengan ilmu ijbari, ilmu fardu ain. Semua wajib mempelajari tentang akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini wajib semua dipelajari oleh semua muslim. Nggak ada kecuali ketika dia sudah baligh, dia terkena taklif untuk mempelajari ilmu fardu ain ini. Akidah, akhlak, ya, fikih dan seterusnya. Yang kedua adalah ilmu ikhtiari atau ilmu fardu kifayah. Ikhtiari artinya pilihan. Fardu kifayah artinya diwajibkan bagi sebagian. Yaitu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat muslim untuk menunjang kebaikan kehidupan. Contoh ilmu kedokteran. Ya. Imam Syafi'i itu ngasih contoh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ilmu fardu kifayah. Harus ada sebagian umat muslim yang mempelajari dan ahli di bidang kedokteran. Kalau nggak ada, dosa semua umat muslim. Tapi nggak semua. Bayangkan kalau semua muslim wajib mempelajari ilmu kedokteran, nah, justru malah merepotkan. Nah, fardu kifayah, sebagian. Ilmu apa lagi? Ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi, wajib sebagian muslim faham, expert, ahli di bidang ekonomi. Karena untuk mengurus, ya, tata perekonomian negara-negara muslim. Ini fardu kifayah. Harus ada muslim yang juga mempelajari, mendalami ilmu ekonomi. Atau ilmu apa lagi? Ilmu kalau sekarang teknologi informasi. Ya, ini juga fardu kifayah. Dibutuhkan
bahkan untuk sarana dakwah ya, untuk dakwah digital dan seterusnya. Ini dibutuhkan teknologi informasi. Maka harus ada juga sebagian muslimin yang mempelajari ini sampai level ahli. Nah, jadi ini ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu pilihan. Nah, di konteks ini kita mau diberikan pilihan, mau mendalami ilmu bagian apa, mau menguasai bidang kompetensi keilmuan di bidang apa. Lalu kontribusi, jangan lupa aksiologinya harus tetap ada, ilmu berbuah amalnya harus tetap ada. Ilmu bukan ilmu saja, tapi ilmu harus berbuah amal. Dalam Islam ilmu tidak bebas nilai. Ya. Dia harus menghasilkan nilai-nilai kebermanfaatan. Selain sebelumnya harus didasari atas nilai-nilai keimanan. Ini fardu kifayah. Tapi sebelumnya fardu ain itu batas minimal seorang muslim mengetahui semua hal tentang agamanya. Mungkin kalau KKM itu ya sekitar 6,5 gitu ya. 6,5 standar minimal pengetahuan hal-hal keagamaan yang mewajibkan diri sebagai seorang muslim beribadah pada Allah, itu harus dipelajari dulu sebelumnya. Maka ini nanti korelasinya adalah dalam pendidikan Islam itu ada urutan bagaimana mempelajari ilmu dan seterusnya. Ini nanti korelasinya ke sana. Kalau pembahasan lebih jauh lagi, maka kita menjadi paham bagaimana menyusun kurikulum pendidikan Islam itu, gitu, seperti itu. Nah, bagi yang ingin mendalami ilmu agama secara expertise-nya menjadi ulama, menjadi ahli tafsir, nah ini juga pilihan, gitu, pilihan juga. Jadi setelah menguasai batas minimal, dia terus melanjutkan lagi. Nah, ini juga pilihan, dan memang harus ada, ya harus ada yang menjadi ulama, menjadi ahli tafsir, ahli hadis dan seterusnya. Tapi tidak semua. Jadi bayangkan kalau semua muslim harus menjadi ahli tafsir, ya ini juga akan sangat berat. Semua muslim harus jadi ahli hadis, ahli fikih, ini juga sangat berat. Tapi dalam batas minimal itu fardu ain. Untuk kompetensi, kedalaman, keahlian, nah ini pilihan. Nah ini dari sisi urutan mempelajarinya. Lalu kemudian kita juga bisa memahami dalam konteks cara memperoleh ilmu. Jadi ulama juga membagi, yang mengklasifikasikan bagaimana cara memperoleh ilmu. Ya, jadi ada dua, ada ilmu laduni ya, atau huduri, yang kedua ilmu kasbi ya, atau dicapai atau ikhtiari ya, diusahakan gitu ya. Nah ini penting juga ya menurut saya kita memahami, karena tadi ya ilmu itu pemberian dari al-alim, sang maha pemilik ilmu. Maka sesungguhnya ilmu yang kita pahami miliki itu diberikan oleh Allah. Nah sekarang Allah memberikan ilmu itu ada dua jalur. Ada laduni atau huduri ya, ditransmisikan langsung dari Allah, dihadirkan oleh Allah. Ada juga yang kasbi ya, diusahakan ya, husuli, dicapai ya. Jadi ada ilmu laduni atau huduri, atau ada yang kedua ada ilmu kasbi atau husuli. Ya. Nah, kita harus menempuh jalur mana? Yang ideal adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi secara kasbi dan husuli diusahakan dicapai itu lewat apa? Lewat kesungguhan dalam belajar. Lewat kesungguhan. Jadi maksa orang penuntut ilmu wajib dia bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak ada petunjuk dari Allah kalau tidak ada jahadu. Jadi harus ada jahadu dulu, baru nanti ada lanahdiyannahum subulana. Allah berikan petunjuk menuju jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan menuju keridhaan Allah. Nah ini ilmu husuli atau kasbi, dicapai, diusahakan. Tapi ada juga jalur lain, bahwa Allah sebagai sang pemilik ilmu, bisa saja Allah mentransmisikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa melalui jalur usaha tadi. Atau jalur usahanya sedikit tapi diberikan banyak gitu. Ini namanya ilmu huduri atau laduni, dihadirkan oleh Allah dari sisinya. Nah, mana landasannya? Di surat Al-Kahfi ayat 65. Ketika Allah berkisah tentang Nabi Khidir alaihissalam ya. Allah memerintahkan Nabi Musa ya untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kita tahu kan awalnya Nabi Musa menganggap dirinya yang paling berilmu. Kata Allah, enggak, ada seorang hambaku yang aku berikan ilmu kepada dia yang tidak aku berikan kepada engkau, wahai Musa. Maka belajarlah kepada dia. Nabi Musa kan pergi kan, di suatu tempat ditunjukkan oleh Allah, ditemani oleh muridnya ya, Yusha bin Nun ya. Di ayat 65 itu Allah sebutkan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa lamnahu min ladunna ilma. Jadi ada seorang hamba yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami.
Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min india wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, jadi ini menarik dari sisi susunannya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada maf'ul mutlak di akhir ayat 65 itu untuk menegaskan ya, ilma. Sebenarnya kalau disampaikan wa 'allamnahu min ladunna, kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami. Itu kan kita sudah ngerti, sudah cukup. Tapi Allah tambahkan lagi ilman. Ini dalam struktur bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, ilman di akhir ayat itu kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu menjelaskan atau menegaskan bahwa perbuatan yang disebutkan di sebelumnya, di kata kerja sebelumnya adalah sebenar-benarnya perbuatan. Saya kasih contoh lain. Hafiztul Qur'ana, aku menghafal Quran. Cukup kan? Kita sudah ngerti, oke. Tapi kalau saya tambahkan hafiztul Qur'ana hifdzon. Saya menghafal Quran hifdzon dengan sebenar-benarnya penghafalan. Maka mana yang lebih kuat? Tentu yang kedua, kalimat kedua. Kalau hafizul Qur'ana, saya menghafal Quran, oke, hafal. Tapi seberapa kuat hafalannya? Belum bisa dipastikan. Tapi kalau saya mengatakan hafizul Qur'ana hifdzon, saya menghafal Quran dengan sebenar-benarnya penghafalan, itu udah nggak usah diragukan lagi kualitas penghafalannya. Nah, ini juga di ayat 65 surat Al-Kahfi itu, Allah mengatakan demikian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kami ajarkan kepada dia sebenarnya ilmu dari sisi kami. Nah, ini artinya ada proses transmisi. Min ladunna itu akhirnya kemudian diambil, diserap menjadi istilah ilmu laduni. Jadi ada ilmu yang ditransmisikan langsung kepada Allah. Nah, ini bagaimana bisa memperoleh seperti itu? Satu, keikhlasan. Dua, kesolehan. Nah, ini syaratnya. Ketika seorang penuntut ilmu hatinya benar-benar tulus, ikhlas lillahi ta'ala, dia belajar karena Allah, bukan karena motif yang lain. Yang kedua, diiringi dengan kesolihan, ya, ketaatan luar biasa. Ini cara atau potensi kita memperoleh transmisi ilmu dari Allah. Orang lain mungkin belajar satu cabang ilmu, dia butuh waktu 1 tahun. Tapi kita ketika memang dikehendaki oleh Allah, dengan bekal keikhlasan dan kesolihan tadi, cukup waktu misalnya sebulan 2 bulan untuk menguasai. Inilah yang banyak diperoleh oleh para ulama kita. Misalnya Rabi' bin Sulaiman. Awalnya Imam Syafi'i itu mengajari harus meremedial sampai 40 kali untuk satu bagian ilmu. Bayangkan, 40 kali diulang-ulang masih belum paham juga. Tapi karena Rabi' bin Sulaiman ini, niatnya memang ikhlas karena Allah. Kesolihannya luar biasa. Akhlaknya ini juga mulia luar biasa. Lalu diiringi kesungguhan. Jadi yang syarat ilmu husuli kasbinya juga ditunjukkan, kesungguhan. Maka Allah berikan itu ilmu laduni dari sisinya. Jadi Allah berikan ilmu secara langsung dari sisinya. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman yang slow learner ini bertransformasi jadi seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita belajar fikih Syafi'i, pasti jalur sanadnya lewat Rabi' bin Sulaiman. Ini kan luar biasa. Nah, artinya apa? Teman-teman, para penuntut ilmu rahimakumullah, seorang penuntut ilmu itu satu hal keniscayaan, ada 3 K yang harus dimiliki, ditunjukkan. Yang pertama keikhlasan, yang kedua kesolihan, yang ketiga kesungguhan. Di mana kecerdasan? Ternyata sependek pembacaan saya tidak ada tema kecerdasan. Ya, tidak ada tema kecerdasan dalam keberhasilan menuntut ilmu dalam Islam. Imam Syafi'i dikutip oleh Imam Az-Zarnuji, memang di antara 6 syarat menuntut ilmu ada konteks menyebut kecerdasan. Tapi saya memahami itu bukan syarat utama. Ya, syarat utama 3 tadi. Keikhlasan, kesolihan, kesungguhan. Ketika seorang penuntut ilmu mampu istiqomah, ya, menjaga niatnya, menjaga kesolihannya, lalu menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan seperti Abu Ali Muhammad, ya, belajar nahwu. Sampai dia datengin rumah gurunya setiap menjelang subuh, dia mengambil waktu antara rumah gurunya ke masjid itu agak jauh. Jadi sambil jalan sambil dia gali ilmu. Saking nggak cukupnya di majelis ilmunya. Nah, ini kesungguhan luar biasa. Insya Allah bukan hanya secara husuli dia dapat, secara kasbi upaya dia dapat, tapi juga akan dapat yang jauh lebih banyak secara laduni, secara huduri. Maka kita bisa mengerti kenapa Imam Suyuti umurnya cuma 50-an tahun, tapi bisa menulis 500 judul buku. Syekh Nawawi 105 judul buku. Rata-rata ratusan bukunya para ulama itu. Ya karena tadi memperoleh transmisi ilmu secara laduni, secara huduri dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kedua kali ini kita ngaji ilmu. Insyaallah kesempatan terakhir ketiga kita akan tutup dengan buah ilmu. Nah, jadi setelah kita belajar di awal, ya,
prinsip dasar ilmu dalam Islam, kemudian klasifikasi ilmunya, cara memperoleh ilmunya. Maka terakhir kita akan kaji bagaimana buah ilmu itu. Ilmu dalam Islam setelah kita mempelajari itu harusnya menghasilkan apa? Tentu harusnya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, membawa keriduan kepada Allah. Tapi jangan lupa, ternyata ada juga berpotensi menghasilkan hal-hal yang justru malah mencelakakan kita di Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Ada contoh yang sangat indah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada profil sosok bagaimana harusnya ilmu itu membuahkan profil yang seperti itu dalam surat Maryam. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga Allah senantiasa menunjukkan kita, membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya agar kita menuntut ilmu dengan sebenarnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam ilmu itu dibahas dengan komprehensif sampai pada tataran aksiologi. Apa manfaat dari ilmu itu? Apa buah dari ilmu itu?